Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Raffi Ardian Syakasmara dengan NPM 237002060. Di sini saya akan coba mempresentasikan ataupun menjelaskan terkait dengan tugas ataupun mata kuliah PE yaitu pembangkit energi elektrik, di mana untuk tugas ini ngambil dari tugas kelompok. Untuk yang saya ini merupakan perencanaan charging station PON berbasis hybrid PLTS dan PLTB di lingkungan kampus 2 Universitas Siliwangi. Nah, sebetulnya buat perencanaan ini memang ditujukan sebagai media ataupun fasilitas terhadap publik untuk mendukung juga terkait dengan pelayanan secara eh, teknologi gitu. Terus lanjut, di sini ada latar belakang dan juga rumusan masalah yang sudah saya coba ringkas dari laporan sebelumnya, di mana ada tiga aspek yang saya ambil di sini, yaitu yang pertama adalah penggunaan smartphone yang meningkat. Nah, seperti yang kita tahu, di era digitalisasi sekarang, di era teknologi sekarang, memang penggunaan teknologi secara smartphone yang digunakan untuk mendukung dari segi komunikasi, kemudian layanan, ataupun dalam ruang lingkup sekarang di lingkungan pendidikan, itu sebagai media pembelajaran juga, entah bagi kita selaku mahasiswa, bagi dosen, dan juga tenaga pendidik lainnya. Nah, makanya untuk latar belakang juga kami mengambil dari landasan penggunaan smartphone yang meningkat. Kemudian yang kedua yaitu perhatian terhadap lingkungan. Nah, seiring berjalannya waktu, setiap tahun ataupun setiap eranya pasti konsumsi energi listrik itu menambah. Karena kan memang kebutuhan dari segi sumber daya manusianya juga kan bertambah. Maka dari itu perlu adanya sinkronisasi dari segi suplai listrik untuk memenuhi kebutuhan beban gitu. Kita coba untuk lihat kembali apakah memang energi sekarang itu sudah cukup efektif untuk diterapkan, di mana sekarang kan kita masih bergantung pada energi fosil gitu. Sementara energi yang berbahan bakar fosil itu justru menimbulkan efek rumah kaca dan bertentangan dengan tujuan dari kampus itu sendiri sebagai Green Campus. Nah, maka dari itu perencanaan pembangkit ini hadir ataupun solusi sebagai dari energi baru terbarukan dari energi bahan bakar fosil sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu mengapa hybrid. Nah, di sini kan tadi saya sudah coba jelaskan bahwasannya perencanaan pembangkit ini terdiri dari dua pembangkit, di mana PLTS dan juga PLTB. Nah, untuk pemanfaatan di awal kan secara PLTS itu menyerap energi surya ataupun matahari, dan juga untuk PLTB itu menyerap dari hasil kecepatan angin yang memutarkan turbin itu sendiri, sehingga keduanya dapat menghasilkan energi listrik yang tentunya digunakan nantinya untuk kebutuhan beban yang sudah tadi saya jelaskan untuk kebutuhan stasiun for charging. Nah, seperti itu. Kemudian untuk rumusan masalahnya sendiri di sini juga ada. Nah, keterbatasan infrastruktur mengenai pengisian daya berkelanjutan di kampus juga menjadi sebuah rumusan masalah gitu. Sehingga yang nantinya beroperasi secara mandiri tanpa energi fosil dari jaringan listrik itu sendiri. Seperti itu. Kemudian adapun tujuan dan manfaat di sini, yang pertama itu tujuan utama, yaitu merupakan kita merancang dan juga menentukan ukuran stasiun pengisian daya hybrid antara PLTS dan PLTB yang sesuai untuk di kampus 2. Nah, khususnya untuk letak lokasinya di Fakultas Teknik sendiri itu di depan Lab Teknik Elektro. Jadi ada di tempat di danau, di sekitaran danau itu sebagai media juga, media publik juga. Nah, untuk mengisi kebutuhan harian yaitu 3 stasiun terdiri dari 30 port senilai dengan 0,90 kWh per hari. Nah, untuk tujuan teknisnya sendiri, di mana kita mampu menilai potensi surya dan juga angin, kemudian juga dilakukan simulasi sistem hybrid di software Homer Pro, kemudian juga kita coba mengevaluasi keandalan dari beban yang tidak terpenuhi dan juga otonomi baterai itu sendiri sebagai upaya untuk efisiensinya. Nah, yang ketiga ada manfaat bagi komunitas, di mana kita juga menyediakan layanan pengisian daya daya terbarukan untuk mendukung inisiatif Green Campus, serta mampu juga mengurangi ketergantungan pada listrik grid berbasis fosil dan menjadi sarana demonstratif edukatif. Nah, perlu diketahui juga bahwasannya perencanaan hybrid ini emang basisnya itu off-grid, jadi tidak terhubung ke PLN. Jadi benar-benar memang pure memanfaatkan potensi ataupun energi dari energi baru terbarukan. Itu barangkali. Kemudian yang selanjutnya,
Nah, secara dasar teori ataupun arsitektur sistem, PLTS di sini kan menyerap energi matahari. Dan untuk jenis si PLTS-nya sendiri panelnya itu merupakan monokristalin. Seperti yang kita tahu bahwasannya terdiri dari dua jenis eh, panel untuk PLTS antara polikristalin dan juga monokristalin. Namun yang kita gunakan di sini itu mengenai monokristalin. Kemudian juga untuk PLTB-nya sendiri itu kita menggunakan jenis PAWT tipe Darius H, di mana untuk tipe dari PLTB sendiri ini kan terdiri dari tiga ya. Ada Saponius, kemudian juga ada Darius dan juga Helica. Namun yang kita gunakan di sini mengenai tipe Darius H. Nah, untuk PAWT sendiri kan ada juga ada HAWT, namun kita gunakan untuk PAWT sendiri karena secara konstruksi ataupun segi penangkapan untuk skala yang memang cukup ideal di lingkungan kampus ini cukup efektif lah untuk diterapkan. Dan juga keduanya nanti kita bisa mendapatkan nilai yang sesuai untuk kebutuhan beban. Kemudian untuk yang selanjutnya ada komponen sistem hybrid, di mana untuk komponen sistem hybrid di sini yang pertama ada panel surya jenis monokristalin, yaitu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik arus arah yaitu DC. Kemudian juga untuk PLTB-nya sendiri atau turbin PAWT dari USH, yaitu menangkap energi kinetik angin dan mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, jadi putaran daripada baling-baling yang disebabkan oleh kecepatan angin itu memutar motor sendiri sehingga menghasilkan listrik. Kemudian juga di sini ada pengontrol pengisian hybrid, di mana pengolahan daya dari panel surya dan juga turbin itu ke baterai ataupun ke beban nantinya. Kemudian juga ada baterai LiPo 4. Ini jenis baterai yang kita gunakan untuk penyediaan penyimpanan energi listrik yang nantinya sebagai pasokan daya yang stabil dan berkelanjutan. Nah, untuk baterai LiPo 4 sendiri ini kan biasanya baterai memiliki lifetime sendiri. Nah, untuk jenis baterai ini biasanya berkisar bertahan sampai 10 tahunan. Itu barangkali. Kemudian juga ada konverter DC-DC untuk port USB-nya nantinya untuk penyesuaian DC agar tersambung dengan USB dan sesuai dengan nantinya pada beban. Kemudian yang terakhir tidak luput juga mengenai proteksi dan juga pemantauan. Sehingga bisa dipastikan ketika nanti konsumen ataupun pengguna daripada energi listrik yang tersambung ke beban itu secara sistem dari awal sampai ke beban nantinya itu aman gitu. Seperti itu barangkali. Kemudian yang selanjutnya metodologi dan juga lokasi studi. Nah, sebetulnya secara pembahasan mengenai proposal penelitian sebelumnya itu kita memang lebih cenderung kebanyakan secara kualitatif deskriptif. Secara pembahasan juga muatannya seperti itu. Nah, di mana kita melakukan pengukuran lapangan dan juga tinjauan literatur untuk pengumpulan data yang meliputi dari mulai wawancara, kemudian juga pengukuran langsung di lokasi tersebut dan sintesis literatur. Nah, untuk instrumen pengukuran juga dari mulai pola power solar meter atau metode daya surya untuk mengukur intensitas dari sinar matahari, kemudian juga anemometer untuk mengukur kecepatan angin secara termometer dan juga GPS yang kita dapatkan ataupun kita simulasikan di software Homer tadi. Nah, untuk lokasi sendiri tadi sudah saya sampaikan itu bertepatan di eh, kampus 2 Universitas Siliwangi di Fakultas Teknik. Nah, untuk instrumen dan juga material ini sudah tadi saya jelaskan ya secara metode surya untuk mengukur iradiansi dengan satuan watt per meter, kemudian nanometer juga sama untuk mengukur kecepatan angin, untuk termometer dan juga GPS juga untuk menentukan tata letak secara geolokasi dan juga kondisi lingkungan yang memang kita rencanakan. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke aliran energi hybrid. Sebelumnya kita sudah coba jelaskan untuk terkait dengan dari mulai pembangkit apa saja yang menjadi bahan di sini. Tadi kan dua ya. Namun secara aliran juga kita perlu bahas di sini untuk masukannya sendiri kan dari pipi surya itu arai monokristalin DC, kemudian juga untuk masukannya juga dari turbin angin. Kemudian untuk tipe pengontrol pengisian hybrid ini menggunakan SCC atau Solar Charge Control. Nah, ini jenis MPPT sebagai manajemen sumber juga. Jadi nantinya ketika ada beban puncak ataupun berlebih, si SCC ini mampu mengatur gitu, mampu menyesuaikan terkait dengan pengelolaan yang nantinya didistribusikan kepada baterai selanjutnya. Karena kalau misal tidak ada proses pengelolaan, tentunya akan mengenai oversupply nantinya dan dapat menyebabkan kerusakan pada segi sistem yang ada
pada jenis pembangkit tersebut. Kemudian juga ada baterai yang tadi sebagai penyimpanan dan juga penyangga energinya. Kemudian ada sistem keamanan, sistem proteksi sebagai upaya pemantauan ataupun monitoring. Kemudian ada rel bus DC-nya juga sebagai distribusi dari sistem tersebut. Ada konverter DC to DC. Kemudian yang terakhir itu masuk ke port pengisian secara keluaran DC yang dapat diakses oleh pengguna. Kemudian hasil pengukuran hasil lapangan menunjukkan potensi surya yang lebih kuat ataupun mendominasi dibanding pembangkit jenis PLTB itu sendiri, yaitu sebesar 1003,75 watt per meter. Nah, dan sumber daya angin di sini untuk PLTB rata-rata itu sebesar 2,936 meter per second. Nah, maka dari itu kita bisa menentukan bahwasanya sebagai energi utama di sini kita lebih memanfaatkan sebetulnya untuk si PLTS itu sendiri. Namun dengan demikian bukan berarti si PLTB itu tidak mempunyai manfaat ataupun tidak mempunyai hal untuk menyuplai nantinya kepada beban. Kemudian yang selanjutnya dari simulasi Homer Pro itu kebutuhan harian itu kan 0,90 kWh yang terdiri dari 3 stasiun dan juga 30 port. Nah, adapun hal-hal yang nantinya dapat dikonfigurasi secara optimal dari sepenuhnya energi terbarukan ini untuk fraksi energi terbarukan sebesar 100%. Nah, untuk RIPP-nya sendiri itu bernilai sebesar 163 PP atau watt peak panel monokristalin yang nantinya disesuaikan dengan beban harian dan iradiasi musiman. Kemudian juga untuk turbin anginnya itu tipe PAWT dengan sebesar 1 kilowatt tipe dari OSH yang dipilih untuk nantinya jejak lahan yang ringkas dan juga kompatibilitas perkotaan. Yang terakhir itu penyimpanan baterai sebesar 5,12 kWh untuk otonomi dan masa siklus yang juga panjang. Seperti itu barangkali. Kemudian ada juga sistem elektronika dayanya yaitu konverter DC to DC yang berdaya sebesar 63,2 watt yang nantinya memasok untuk port pengisian USB dengan tegangan literatur. Selanjutnya, secara analisis kinerja sistem, secara produksi energi tahunan dari sistem hybrid ini itu sebesar 449 kWh per tahun. Dengan energi surya itu menyumbang sekitar 220 kWh per tahun dan juga untuk angin itu sebesar energi angin itu 229 kWh per tahun. Nah, artinya dengan supply beban tersebut, maksudnya supply energi tersebut, kita lihat terlebih dahulu di sini bahwasannya untuk sistem pemenuhan kebutuhan per tahunnya itu adalah sebesar 328 kWh per tahun. Jadi kebutuhan sumber beban itu senilai 328 kWh per tahun. Dengan nol beban dan tak terpenuhi dan nol kekurangan kapasitas otonomi baterai selama 31,6 jam. Nah, maka dari itu cuma dari energi yang didapat itu mampu membackup dan juga menyuplai terkait kebutuhan beban dari port pengisian tersebut. Kemudian untuk analisis ekonomi dan juga tantangan sistemnya di sini, hmm, secara ringkasan ekonomi untuk masa proyek selama 25 tahun atau NPC atau Net Present Cost itu sebesar 39 juta nilainya. Kemudian untuk RCOE atau Levelized Cost of Energy itu rata-rata biaya per unit listrik yang dihasilkan oleh suatu pembangkit selama masa pakainya itu tergantung relatif lebih tinggi gitu dibanding tarif retail PLN. Nah, eh, maka dari itu, secara analisis ekonomi, memang hal ini memerlukan nilai investasi yang cukup besar gitu dibanding dengan kita terus menggunakan dari segi grid dari PLN. Namun dengan demikian, bukan berarti hal ini menjadi sebuah kekhawatiran ataupun sebuah hal yang tidak bisa direalisasikan. Justru kalau misal kita lihat bahwasannya tujuan daripada EBT ini secara analisis lingkungan dan hal lainnya kita bisa mengupayakan hal tersebut. Memang tergolong untuk pembangkit-pembangkit EBT ini tergolong lebih tinggi secara investasi awal. Tapi kita lihat masa panjang ataupun masa pakai selama kedepannya itu seperti apa. Dan juga secara maintenance-nya itu seperti apa gitu. Apakah memerlukan eh, terkait dengan proses pemeliharaan yang cukup rumit atau tidak. Nah, kemudian di sini secara diagram pembagian juga untuk nilai ekonomi baterai itu lebih besar gitu dibanding yang lain, yaitu senilai 40%. Kemudian juga untuk main turbinnya sebesar 30%, untuk PP-nya 15%, dan juga elektronik ataupun struktur lainnya secara arsitektur sistem itu sebesar 15%. Nah, adapun keunggulan di sini dan juga tantangan utama untuk keunggulan utamanya itu sendiri yaitu pasokan energi karena
basisnya kan upgrade ya, kemandirian sistem juga itu pure 100% gitu. Karena kita tidak memanfaatkan energi listrik selain daripada memanfaatkan dari kedua pembangkit tersebut. Nah, itu sebetulnya kedua dari keunggulan utamanya tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu mendukung kampus hijau dan juga pendidikan. Nah, tentunya dari Unsur sendiri kan mengusung sebuah capaian yang tentunya kita inginkan yaitu Green Campus gitu. Maka dari itu perencanaan ini tentunya berhubungan dengan apa yang diinginkan oleh universitas itu sendiri. Namun adapun dari segi keunggulan, tentunya ada juga dari segi tantangan utamanya. Nah, untuk tantangan utamanya sendiri itu mulai dari sumber daya angin yang relatif rendah. Karena tadi nilai yang didapat untuk menghasilkan energi listrik dari PLTS mungkin tergolong lebih tinggi. Karena emang lumayan intensitas energi suryanya. Namun dengan PLTB itu relatif rendah gitu. Jadi ini menjadi tantangan utama lah untuk PLTB sendiri secara nantinya desain konstruksi, kemudian juga penyesuaian untuk level ketinggian. Nah, untuk level ketinggian sendiri itu canangannya ataupun rencananya itu yaitu di tinggi 10 meter gitu. Itu di tinggi seperti itu diharapkan mampulah untuk menangkap energi dan juga menyesuaikan terkait hal tersebut. Kemudian juga tadi saya sudah terangkan terkait investasi awal yang tinggi, terutama khususnya di baterai sebagai bentuk penyimpanan. Kemudian juga kontrol dan kebutuhan perawatan yang lebih kompleks. Nah, sebetulnya buat kebutuhan untuk perawatan yang mendominasi ataupun lebih ribet lah itu sebetulnya di PLTB-nya itu sendiri karena kan untuk PLTS paling kita cuman untuk perawatan tidak ada sih sebetulnya hanya melihat ataupun memastikan bahwasannya penyerapan energi matahari kepada panel itu menyerap secara optimal, tidak tertutup oleh debu, tidak tertutup oleh hal-hal lainnya yang bersifatnya tidak dapat menampung secara efektif dari energi matahari itu sendiri. Justru yang menjadi kebutuhan perawatan itu lebih mendominasi ke PLTB. Karena kan di situ ada motor juga, kemudian juga ada konstruksi si gearbox dan sebagainya. Sehingga memang dibutuhkan perawatan yang cukup kompleks. Seperti itu barangkali. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Nah, berdasarkan hasil pengukuran dan juga penelitian, dari sistem pembangkit untuk penerapan charging station yang berbasis hybrid dengan PLTS dan juga PLTB, maka didapatkan bahwasanya PLTS itu lebih tinggi intensitas konsumsi ataupun intensitas energi yang mampu menyuplainya pada beban dan juga bisa dijadikan sebagai energi utama dari sistem pembangkit ini. Nah, sedangkan untuk energi angin sendiri untuk PLTB itu sebagai sumber energi pendukung untuk meningkatkan kontinuitas suplai energi. Nah, ketika misal nantinya si PLTS kan mampu menangkap energi surya secara efektifnya itu berkisar dari jam 10 sampai jam 2. Nah, di luar hal itu nanti dibantu oleh PLTB. Jadi kan karena emang matahari hanya ada pada saat menuju siang hari dan juga sore hari, maka selebihnya dari pembangkit yang mendukung untuk tetap menyuplai nantinya kepada beban itu lebih memanfaatkan terkait PLTB-nya sendiri. Kemudian juga untuk tingkat keandalannya juga memiliki sistem keandalan yang cukup tinggi dan mampu beroperasi secara grid, serta juga mampu mendukung terkait penerapan konsep dari kampus ramah lingkungan ataupun Green Campus yang nantinya dikembangkan ataupun bisa diterapkan lebih lanjut sebagai fasilitas publik berbasis EBT ataupun energi baru terbarukan khususnya di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Siliwangi Kampus 2. Nah, itu barangkali sebagai kesimpulannya dan terakhir yaitu tentang rekomendasi utama. Selanjutnya nantinya mungkin bisa dilanjutkan pengembangan mengenai sistem sebagai solusi energi hijau yang andal, efisien dan juga berkelanjutan. Nah, barangkali itu sebagai terakhir kesimpulan dan juga rekomendasi. Dan juga dicukupkan mungkin mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan dari penyampaian, dari segi penjelasan dan juga dari segi muatan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.